warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua, Mbak, Mas. Alhamdulillah Bu sehat. Tadi ada yang pilek, siapa itu tadi katanya? Saya Bu. Ada, memang beberapa hari terakhir hujan angin ya, tapi insya Allah mudah-mudahan kita sehat semua, dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saya sudah baca beberapa file Anda, semua file Anda untuk PPT terkait dengan validitas dan reliabilitas. Ada banyak sebetulnya yang ingin saya diskusikan di sini. Untuk kelompok yang belum maju, silahkan kelompok berapa. Kemarin kan sudah ada beberapa kelompok yang maju. Nah, yang belum presentasi silahkan. Siapa yang mau presentasi tidak usah saya tunjuk. Saya sebenarnya sudah ada pilih sih satu yang paling istilahnya paling lengkap istilahnya. Tapi saya ingin dari Anda dulu, silahkan. Ada yang mau presentasi, silahkan. Ayo silahkan, monggo. Kelompok 2 insya Allah siap presentasi Bu. Oh ya, oke, silahkan. Kelompoknya Mbak Raga ya. Iya Bu, sebentar dipersiapkan share screen-nya ya Bu. Ya, oke. Yang belum presensi silahkan segera presensi ya. Jangan sampai waktunya berakhir belum sempat presensi.
Maaf, sepertinya saya ganti device ke komputer aja ya, soalnya share screen dari handphone agak susah sepertinya. Sebentar ya. Sekarang apakah sudah terlihat PPT-nya? Sudah, Mbak. Oke. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, anggotanya ada Mbak Nurul Azizah, saya sendiri Rania Milenia, Raga Patmita, dan Randy Aldona. Di sini kami akan menjelaskan sedikit temuan dari searching kami tentang validasi tes. Nah, untuk pengertian dari validas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Aswar 1986. Suatu skala atau instrumen pengukur dapat dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila instrumen tersebut menjalankan fungsi ukurnya atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut. Sedangkan tes yang dimiliki validitas rendah akan menghasilkan data yang tidak relevan dengan tujuan pengukuran. Bentuk validitas menurut para ahli. Menurut Apple dalam Nazir 1988, concurrent validity adalah validitas yang berkenaan dengan hubungan antara skor dengan kinerja. Construct validity adalah validitas yang berkenan dengan kualitas aspek psikologis apa yang diukur oleh suatu. This call is now being recorded. Terdapat evaluasi bahwa suatu konstruk tertentu dapat menyebabkan kinerja yang baik dalam pengukuran. Tes validity adalah validitas yang berhubungan dengan apa yang dalam mengukur suatu dan bukan terhadap apa yang seharusnya hendak diukur. Faktorial validity dari sebuah alat ukur adalah korelasi antara alat ukur dengan faktor-faktor yang bersamaan dalam suatu kelompok atau ukuran-ukuran perilaku lainnya, di mana validitas ini diperoleh dengan menggunakan teknik analisis faktor. Empirical validity adalah validitas yang berkenaan dengan hubungan antara skor dan suatu kriteria. Nah, kriteria tersebut adalah ukuran yang bebas dan langsung dengan apa yang ingin diramalkan oleh pengukuran. Intrinsic validity adalah validitas yang berkenaan dengan penggunaan teknik uji
coba untuk memperoleh bukti kuantitatif dan objek untuk mendukung bahwa suatu alat ukur benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Predictive validity adalah validitas yang berkenaan dengan hubungan antara skor suatu alat ukur dengan kinerja seseorang di masa mendatang. Content validity adalah validitas yang berkenaan dengan baik buruknya sampling dari suatu populasi. Curricular validity adalah validitas yang ditentukan dengan cara menilai isi dari pengukuran dan penilaian. Menilai seberapa jauh pengukuran tersebut merupakan alat ukur yang benar-benar mengukur aspek-aspek sesuai. Oke, stop sampai di sini dulu Mbak Raga. Baik, dari kelompok Mbak Raga dan kelompok Mbak Raga aja dulu deh. Setelah Anda menuliskan ini semua, apakah ada yang tidak ditanyakan? Dari kelompok Mbak Raga aja dulu. Anda kan menulis itu kan? Menulis ini ada slide yang kuning ini loh, yang barusan Mbak. Ya bentar Bu. Ania tolong diganti yang set kuning tadi dong. Biar langsung kelihatan. Oke, mungkin dari Mbak Raga dulu. Mbak Raga kan barusan yang sambil baca mungkin dalam pikiran Mbak Raga ini tuh sebetulnya apa atau gitu loh, ya kan? Silakan Mbak Raga mau tanya atau enggak? Atau Mbak Raninya, silakan. Silakan, atau tidak ada yang ditanyakan, sudah cukup jelas dari yang apa Anda tulis, yang Anda temukan? Menurut saya cukup jelas sih Bu. Jelas ya, oke. Kalau yang lain silakan. Kelompok yang lain, apakah ada yang ditanyakan terkait apa yang ditulis di sini? Menurut saya juga cukup mudah Bu dipahami kata-katanya. Oke. Baik. Tapi saya ingin menjelaskan. Jadi gini ya, dari sekian banyak bentuk validitas di sini yang diungkapkan, ya kan? Ini untuk semuanya, mudah-mudahan semuanya juga mendengarkan saya ini. Mohon maaf suara saya tidak terlalu bisa jelas karena saya tidak bisa membuka mulut saya dengan sempurna. Oke. Baik. Validitas itu sebetulnya dibedakan menjadi 3 golongan besar. Valid isinya, valid konstruknya, valid untuk memprediksi. Jadi dari sekian banyak buku itu sebetulnya dikelompokkan menjadi tiga bagian besar. Yang pertama validitas isi, yang kedua validitas konstruk, yang ketiga validitas prediktif, ramalan. Nah, bagian dari validitas isi itu sebetulnya lebih ke aspek telaah kualitatif. Jadi kalau misalnya Anda nanti membuat tes untuk skripsi Anda, tentu instrumen yang Anda buat itu harus dikonsultasikan kepada pembimbing skripsi. Katakanlah pembimbing itu sebagai ahli yang mengetahui apakah pertanyaan atau soal yang di dalam instrumen yang Anda kembangkan itu sudah merupakan bagian atau sesuai tidak dengan indikator yang sudah Anda buat pada kisi-kisi. Dan apakah isinya itu betul-betul sesuai dengan tataran subjek yang hendak dikenai tesnya atau yang akan mengerjakan tesnya itu. Nah, jadi isi ini adalah yang perannya paling penting
penting. Bisa nggak ada suatu instrumen judulnya ulangan harian fisika, tetapi di dalamnya itu bisa disusupi oleh soal kimia misalnya? Mungkin tidak, mungkin. Gurunya lagi ngantuk nih, bikin soal misalnya. Sebetulnya itu masalah terkait dengan fisika inti atom, tetapi dia mengambil soal untuk materi pelajaran kimia. Nah, seperti itu. Secara isi berarti ada yang salah di sini. Ini kontennya tentang, isinya itu tentang kimia. Kenapa masuk ke dalam ulangan fisika? Contohnya seperti itu gampangannya. Nah, di sini nanti saya akan share kepada Anda, tapi ini WhatsApp saya lagi ada masalah, ini nggak bisa masuk ke laptop ini. Nah, ada namanya icon. Icon ini khusus mencermati terkait dengan validitas isi. Jadi dia membuat suatu formula yang memudahkan bagi para peneliti untuk melihat apakah dari sisi isi itu sudah valid. Nanti saya akan share ke Anda jurnal dari Icon tahun 1985. Ada beberapa jurnalnya beliau, tetapi yang ada rumus dan ada tabelnya itu di jurnalnya beliau di tahun 1985. Nah, kalau bagi Anda sebagai mahasiswa S1, seandainya Anda menyusun suatu instrumen untuk penelitian, baik itu bentuknya berupa tes atau non-tes, misalnya angket, ini semuanya harap didengarkan dengan baik-baik ya. Jadi kalau Anda nanti menyusun instrumen untuk skripsi Anda, apakah semua validitas yang disebutkan di sini itu harus terpenuhi semua? Pertanyaan saya. Silakan, mungkin ada yang mau jawab. Ini kan ada banyak nih. Validitas konten ini ada concurrent, construct, phase validity, faktorial, dan seterusnya. Apakah semua jenis instrumen yang ada di sini harus terpenuhi atau tidak? Silakan, mungkin ada yang jawab. Boleh jawab? Boleh, silakan. Siapa ya, Mbak Santi? Menurut saya mungkin nggak semuanya harus terpenuhi, Bu. Soalnya kayak yang di prediktif validity ini kan tentang kinerja seseorang di masa depan, di masa mendatang. Jadi kalau di skripsi kan untuk saat itu, bukan untuk masa mendatang. Jadi mungkin yang prediktif belum terpenuhi. Jadi memang betul ya, yang kita bisa memilih beberapa validitas, bagian dari validitas yang ada di sini menurut kebutuhan Anda. Tetapi yang terpenting itu adalah konstruk validitas. Yang paling penting adalah validitas isinya. Bukan konstruk ya, konten validity. Kalau konstruk itu untuk setara S2 ke atas ya. Jadi kenapa? Jadi kalau Anda untuk setara S1 cukup Anda menggunakan tingkat analisis yang tidak terlalu rumit ya. Cukup Anda menggunakan validitas isi, sudah dikatakan instrumen Anda itu sudah valid. Intinya adalah bahwa minimal Anda memenuhi validitas isi atau konten itu sudah dikatakan valid. Jadi memang tidak harus semuanya bagian dari validitas ini dipenuhi. Mana bagian-bagigian dari validitas ini yang bisa dipenuhi Anda, semakin banyak bagian dari validitas ini yang bisa Anda penuhi, berarti semakin baik kualitas dari instrumen Anda. Selanjutnya Mbak Raga, silahkan next. Sampai di sini ada yang bertanya dulu, silahkan sebelum lanjut. Cukup? Kalau cukup silahkan Mbak Raga. Iya, Bu, baik. Untuk slide selanjutnya, bentar. Mbak Rani bisa
bisa tolong? Udah terlihat belum ya? Punya aku belum nih. Pasti bentar. Loh, kok malah stop sharing ya? Gimana, Ron? Sepertinya ada masalah di sini ya. Gak tahu ini jadi nggak bisa kenapa. Ini punyaku udah terlihat belum? Ya, sudah terlihat. Sudah, Mbak. Sudah. Dibantu dari Mbak Nurul aja ya. Oke, lanjut. Selanjutnya, jenis-jenis validitas. Validitas logis. Istilah validitas logis mengandung kata logis berasal dari kata logika yang berarti penalaran. Dengan makna demikian, maka validitas logis untuk sebuah instrumen evaluasi menunjukkan pada kondisi bagi sebuah instrumen yang memenuhi persyaratan valid berdasarkan hasil penalaran. Selanjutnya, macam-macam validitas logis yang dapat dicapai oleh sebuah instrumen. Yang pertama yaitu validitas isi atau content validity. Sebuah tes dikatakan memiliki validitas isi apabila mengukur tujuan khusus tertentu yang sejajar real materi atau isi pelajaran diberikan. Selanjutnya yang kedua yaitu validitas konstruksi atau kontrak validity. Sebuah dikatakan memiliki validitas konstruksi apabila butir-butir soal yang membangun tes tersebut mengukur setiap aspek berpikir seperti yang disebutkan dalam tujuan instrumen instruksional khusus. Selanjutnya, validitas. Istilah validitas empiris memuat kata empiris yang artinya pengalaman. Sebuah instrumen dapat dikatakan memiliki validitas empiris apabila uji dari pengalaman. Sebagai contoh, sehari-hari seseorang dapat diakui jujur oleh masyarakat apabila dalam pengalaman dapat dibuktikan bahwa orang tersebut memang jujur.
Berikut ini adalah iris bagi menjadi dua, yaitu concurrent validity dan predictive validity. Yang pertama yaitu concurrent validity. Validitas ini lebih garis besar dikenal dengan validitas empiris. Sebuah tes dikatakan validitas empiris jika hasilnya sesuai dengan pengalaman. Yang kedua yaitu predictive validity. Memprediksi artinya meramal. Dengan meramal selalu mengenai hal yang akan datang. Sebuah tes dikatakan validitas prediksi apabila mempunyai kemampuan untuk meramalkan apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Selanjutnya, ini suara saya terdengar dengan jelas. Atau validitas item. Nah, di sini jadi jika seseorang guru atau peneliti mengetahui bahwa validitas soal tes misalnya terlalu rendah atau rendah saja, maka selanjutnya ingin mengetahui butir-butir tes manakah yang menyebabkan soal secara keseluruhan tersebut jelek karena memiliki validitas rendah. Untuk itu perlu dicari validitas butir soalnya. Nah, untuk soal-soal bentuk objektif, skor untuk item biasa diberikan dengan 1 bagi item yang dijawab benar dan 0 jika jawabannya salah. Nah, sedangkan untuk skor total selanjutnya merupakan jumlah dari skor untuk semua item yang membangun soal tersebut. Nah, untuk rumus tes sebagai kriterium dalam menentukan validitas itu ada rumus produk momen dengan angka kasar RXY sama dengan N sigma XY min sigma X kali sigma Y per akar N sigma X kuadrat min sigma X kuadrat kali N sigma Y kuadrat min sigma Y kuadrat. Nah, untuk rumus produk momen dengan simpangannya itu ada RXY sama dengan Sebentar nanti saya tanya sama Anda, saya perbaiki beberapa hal yang kurang tepat di sini, tapi sebentar saya menerima telepon sebentar ya. Baik, Bu. Baik, ini yang sebetulnya dari kemarin saya gatal ingin menjelaskan kepada Anda bahwa untuk semuanya harap dicatat dengan baik-baik. Jadi rumus untuk produk momen itu hanya digunakan untuk melihat validitas prediktif saja. Jadi ini sudah tidak diperbolehkan digunakan lagi di seluruh Indonesia. Saya punya tugas untuk memperbaiki kesalahan konsep. Ini miskonsepsi yang sudah
turun-menurun dan masih ada di dunia maya. Ini saya harus memperbaikinya. Jadi rumus untuk validitas ini itu di beberapa file yang saya baca di kelompok yang lain, itu ada yang menuliskan menggunakan apa RPB seperti itu ya, point base serial. Itu memang dulu digunakan sebagai rumus atau persamaan untuk melihat apakah suatu butir itu valid atau tidak. Tetapi untuk menjawab pertanyaan, lah terus bagaimana kita bisa mengetahui bahwa butir itu valid atau tidak? Nah, seperti yang saya ungkapkan tadi bahwa ada namanya validitas isi. Ini nanti saya share ke Anda filenya, apa rumusnya, dan bagi analisis yang kirim ke Anda itu sudah cukup jelas. Jadi mohon ini buat catatan untuk semuanya ya, untuk rumus product moment yang Anda temukan di berbagai istilahnya link atau blog atau di web itu yang menggunakan RPBIS itu bukan untuk melihat instrumen itu valid atau tidak. Jadi itu tidak cukup untuk membuktikan bahwa suatu butir itu valid atau tidak. Jadi itu hanya ingin melihat RPBIS itu daya beda. Daya beda apakah item itu bisa membedakan kelompok atas yang memang betul-betul mampu dan kelompok bawah yang betul-betul mampu. Seperti itu. Nanti setelah ini Anda akan belajar untuk analisis kuantitatif itu mengenai tingkat kesukaran, daya beda, dan seterusnya. Nah, untuk validitas yang menggunakan istilahnya rumusan ini, saya tegaskan sekali lagi bahwa ini tidak kita gunakan lagi. Jadi untuk perkembangan yang terkini dalam ilmu penelitian dan evaluasi pendidikan, jadi validitas yang digunakan itu adalah validitas butir dengan melihat isinya dengan formula icon. Jadi sudah tidak menggunakan RPBIS atau product moment ini. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silahkan sebelum kita next. Izin bertanya, Bu. Ya, silahkan. Berarti yang digunakan itu nanti yang akan Ibu kirimkan di grup itu? Ya, ini sebentar Mbak, WA saya lagi agak trouble. Belum nggak bisa masuk pakai laptop. Nanti setelah bisa langsung saya kirim ke Anda. Jadi nanti ada jurnal dan ada suatu bahasan dari salah seorang guru besar di UGM terkait dengan validitas isi atau content validity, begitu ya. Jadi tapi kalau misalnya Anda setara nanti kalau udah sampai S2 atau S3, selain validitas isi ada namanya validitas faktor. Itu di filenya Mbak Raga ini ada nanti validitas faktor. Nah, itu yang saya gunakan dalam riset saya untuk mengembangkan instrumen. Tetapi kalau untuk setara S1 mungkin itu terlalu tinggi ya analisisnya. Jadi cukup saya kenalkan untuk Anda itu adalah dengan menggunakan validitas isi. Ingat, jangan menggunakan RPBIS. Jangan sampai semuanya nanti, saya masih menemukan, di evaluasi saya sudah tegaskan, jangan menggunakan RPBIS. Walaupun itu banyak bersebaran di internet, tapi itu tidak saya rekomendasikan lagi, karena itu ilmunya sudah bukan yang terkini. Nah, jadi yang terkini adalah menggunakan validitas isi. Oke, baik. Lanjut Mbak Raga. Apakah ada yang bertanya lagi sebelum lanjut Mbak Raga? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada silakan Mbak Raga lanjutkan. Ya, selanjutnya itu ada validitas faktor. Nah, contohnya itu ada ketika guru akan mengevaluasi penguasaan siswa untuk 3 pokok bahasan, misalnya itu ada bunyi, cahaya, dan listrik. Nah,
Guru tersebut membuat 30 butir soal. Untuk bunyi itu ada 8 soal, cahaya 12 soal, dan untuk listrik itu ada 10 butir soal. Nah, jika guru ingin mengetahui validitas faktornya, maka ada 3 faktor dalam soal ini. Seperti halnya pengertian validitas butir, pengertian validitas faktor sebagai berikut. Butir-butir soal dalam faktor dikatakan valid apabila mempunyai dukungan yang besar terhadap soal-soal secara keseluruhan. Sebagai tanda bahwa butir-butir faktor tersebut mempunyai dukungan yang besar terhadap seluruh soal, yakni apabila jumlah skor untuk butir-butir faktor tersebut menunjukkan adanya kesejajaran dengan skor totalnya. Gitu. Jadi butir-butir soal dikatakan valid apabila menunjukkan kesejajaran skor dengan skor total. Nah, cara mengetahui kesejajarannya itu adalah dengan menggunakan rumus korelasi produk momen yang mungkin akan yang lebih terkininya akan dikirim oleh Ibu nanti. Selanjutnya itu ada reliabilitas. Nah, artinya adalah kalau menurut Sugiono itu serangkaian pengukuran atau serangkaian alat ukur yang memiliki konsistensi bila pengukuran yang dilakukan dengan alat ukur itu dilakukan secara berulang. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Aldo. Baik, ini suara saya terdengar enggak, Bu? Dengar, Mas. Oke. Selanjutnya yaitu menurut Anastasia dan Susana 1997, itu pengertian reliabilitas adalah sesuatu yang merujuk pada konsistensi skor yang dicapai oleh orang yang sama ketika mereka diuji ulang dengan tes yang sama pada kesempatan yang berbeda, atau dengan seperangkat butir-butir ekuivalen atau equivalent items yang berbeda, atau di bawah kondisi yang pengujian yang berbeda. Next, Mbak Nurul. Kemudian kata reliabilitas ini dalam bahasa Indonesia yang digunakan saat ini sebenarnya diambil dari kata reliability dalam bahasa Inggris dan berasal dari kata reliable yang artinya dapat dipercaya, keajegan, konsisten, keandalan, dan kestabilan. Nah, suatu tes dapat dikatakan reliable jika tes tersebut menunjukkan hasil yang dapat dipercaya dan tidak bertentangan. Kemudian faktor-faktor yang juga mempengaruhi reliabilitas ada 4, yaitu yang pertama panjang tes. Semakin panjang suatu tes evaluasi, semakin banyak jumlah item materi pembelajaran yang diukur. Kemudian yang kedua, penyebaran skor. Koefisien reliabilitas secara langsung dipengaruhi oleh bentuk dalam kelompok siswa yang diukur. Kemudian yang ketiga, kesulitan tes. Tes normatif yang terlalu mudah atau terlalu sulit untuk siswa cenderung menghasilkan skor reliabilitas yang rendah. Yang keempat, objektivitas. Nah, yang dimaksud objektif di sini yaitu derajat di mana siswa dengan kompetensi sama yang mencapai hasil yang sama. Kemudian ada pengujian reliabilitas 3, yaitu metode tes ulang, ada metode bentuk, dan metode next. Metode tes ulang atau tes retest estimate reliability. Uji reliabilitas dengan metode tes ulang digunakan untuk mengetahui sejauh mana suatu pengukuran dapat diandalkan. Uji ini dilakukan sebanyak 2 kali. Pengukuran pertama dan ulangnya. Kedua pengukuran dapat dilakukan oleh orang yang sama atau berbeda dari tes ini. Next, Mbak Nurul. Kemudian
Kemudian yang kedua yaitu ada metode bentuk paralel atau ekuivalen. Tes paralel atau tes ekuivalen adalah dua buah tes yang mempunyai kesamaan tujuan. Tingkat kesukaran dan kesusunan butir-butir soalnya berbeda. Dalam istilah bahasa Inggris disebut alternate atau parallel forms. Kemudian yang terakhir ada metode gabungan atau parallel form dan alternative form reliability estimate. Reliabilitas instrumen dilakukan dengan mengkorelasikan dua instrumen. Setelah itu dikorelasikan pada pengujian kedua dan selanjutnya dikorelasikan silang. Jika dengan dua kali pengujian dalam waktu yang berbeda, maka akan dapat dianalisis keenam koefisien reliabilitas. Bila keenam koefisien korelasi itu semuanya positif dan signifikan, maka dapat dinyatakan bahwa instrumen tersebut reliable. Selanjutnya ada hubungan antara validitas dan reliabilitas. Reliabilitas diperlukan untuk pengujian validitas dan lebih mudah untuk dicapai daripada validitas. Meskipun reliabilitas diperlukan untuk memiliki ukuran yang valid dari suatu konsep, hal itu tidak menjamin ukuran tersebut. Bila berlaku suatu ukuran yang reliable atau dapat menghasilkan hasil yang sama berulang-ulang, belum tentu bisa valid atau mungkin hasil pengukuran tidak cocok dengan definisi konstruk. Jadi, hasil pengukuran yang konsisten atau tepat dan teliti dari suatu tes belum menjamin bahwa hasil pengukuran yang demikian itu merupakan hasil yang dikehendaki oleh tes tersebut. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Rania. Ya, di sini kalau mungkin tadi di validity ada rumus juga. Di reliabilitas di sini juga kita ada pakai rumus pencarinya, itu rumus Spearman. Saya kurang tahu cara bacanya, Spearman-Brown, yaitu R1 itu reliabilitas instrumen. Jadi R1 sama dengan 2 RB, RB-nya Spearman-Brown. Oh ya, maaf Bu, itu ada R-nya ya. Maaf nggak kebaca. Spearman-Brown. Nah, jadi R1 sama dengan 2 RB dibagi 1 ditambah RB. Nah, RB-nya itu cara mencarinya itu N sigma XY dikurang sigma X kali sigma Y dibagi akar dari N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat dikali N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan. Nah, ini keterangannya itu sendiri, reliabilitas instrumen itu sama dengan RI itu maksudnya reliabilitas instrumen. Nah, RB itu indeks korelasi antara dua belahan instrumen. N itu banyaknya responden. X itu belahan pertama. Y itu belahan kedua. Dilanjut. Reliabilitas. Yang pertama, reliabilitas merupakan milik dari satu set nilai tes, bukan milik tes itu sendiri. Artinya suatu tes dikatakan baik apabila dapat menghasilkan skor yang cukup akurat. Nah, apabila tes tersebut diberikan pada kelas tertentu, maka bisa juga menghasilkan skor yang cukup konsisten bila diberikan pada kelas yang berbeda atau ketika diberikan pada kelas yang kedua, suatu tes itu dikatakan reliable jika dua waktu yang beda dan menunjukkan skor yang tidak jauh berbeda. Yang ketiga, reliabilitas dapat dinyatakan untuk dua atau lebih pengukuran independen yang diperoleh dari tes yang sama untuk setiap anggota kelompok. Next. Nah,
ini di sini ada rumus Flanagan. Rumus Flanagan ini untuk mencari reliabilitas instrumen sama RI itu reliabilitas instrumen sama dengan 2 dikali 1 dikurang V1 dikurang V2 per VT. Yang mana V1-nya itu varians belahan pertama atau bisa dibilang varians skor butir-butir ganjil. Nah, V2-nya itu varians belahan kedua atau varians skor butir-butir genap. Dibagi VT-VT-nya itu varians skor total. Nah, untuk mencari I itu bisa dengan rumus ini sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat dibagi N dibagi N. Tadi keterangan X itu apa, N itu apa, bisa dicek nanti di slide yang sebelumnya yang tadi udah dijelasin. Ya, ini. Terus kita di sini juga ada rumus Rulon. Rumus Rulon itu reliabilitas instrumen sama dengan 1 dikurang VD. VD itu variance difference, perbedaan variance, dibagi variance total atau variance skor total. Lanjut. Ada rumus KR20. Nah, rumus KR20 di sini ini reliabilitas instrumen itu sama dengan K dibagi K dikurang 1. K itu adalah banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal. Ya, dikali dengan ST kuadrat ya. ST kuadrat dikurang sigma P1 Q1 dibagi ST kuadrat. Nah, untuk mencari P1-nya sendiri itu banyaknya subjek yang skornya 1 dibagi N. Lalu Q1 sama dengan 1 dikurang P1. Lalu ST kuadrat itu variansi total ya. Maaf, saya kurang kebaca untuk lihat di sini. Bentar dicek di PPT-nya. Ya, benar, variasi total. Lalu lanjut. Ada rumus KR21. Nah, kalau rumus KR21 itu reliabilitas instrumen sama dengan K dibagi K dikurang 1 dikali 1 dikurang skor rata-rata dikali K dikurang skor rata-rata dibagi K dikali variansi total. Terus lanjut, ini rumus Cronbench alpha. Cronbench alpha ini reliabilitas instrumen sama dengan K dibagi K dikurang 1. Halo? Cek suara saya terdengar jelas gak? Terdengar kok. Dengar, Mbak. Ya. Jadi tadi reliabilitas instrumen sama dengan K dibagi K dikurang 1 dikali 1 dikurang sigma variansi total dibagi 1 dikurang jumlah variansi butir dibagi varians total. Lalu selanjutnya next. Oke. Untuk reliabilitas selesai, cukup sampai di sini, dan validitas juga untuk pengertian validitas dan validitas dari kelompok 2 cukup sekian yang dapat kami sampaikan dari hasil searching kami di internet. Ini referensi kami yang kami gunakan untuk mencari sumber-sumbernya. Jika ada kesalahan atau banyak kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Kelompok 2 sudah presentasi. Baik, apakah masih ada yang ingin ditanyakan terkait apa yang sudah dipresentasikan kelompok 2? Silahkan.
Ada tidak yang hendak ingin mendiskusikan atau membahas? Silahkan. Bu, izin bertanya, Bu. Ya, silahkan Mbak Sisa. Yang untuk rumus-rumus realitas itu kapan waktunya digunakan gitu loh, Bu. Maksudnya misal yang tadi kayak rumus KR21 kapan digunakannya, terus rumus Rulon gitu-gitu, Bu. Masih kurang paham. Baik. Setiap rumus itu digunakan berdasarkan karakteristik dari instrumen yang dibuat oleh penyusun instrumen. Nah, untuk soal yang bentuknya pilihan ganda, misalnya Anda nih ingin melakukan penelitian eksperimen. Di situ Anda menggunakan tes berupa pilihan ganda soal-soalnya. Nah, itu berarti soalnya itu antara nomor 1, nomor 2, nomor 3, itu karakteristiknya berbeda satu dengan yang lain. Bisa jadi soal nomor 1 dan soal nomor 2 indikatornya sama, tetapi dia punya karakteristik yang berbeda, entah nanti daya bedanya, entah tingkat kesukarannya. Intinya dia tidak merupakan soal yang paralel. Paralel itu dalam artian punya indikator yang sama dan punya sifat-sifat karakteristik yang sama. Nah, untuk membuat soal yang bentuk paralel itu bukan hal yang mudah. Karena untuk Anda sebagai pemula, itu membuat soal saja itu sudah pekerjaan sendiri yang membuat Anda pusing ya. Nah, yang paling cocok itu adalah menggunakan rumus KR21 atau 20. Itu sesuai dengan kebutuhan, tetapi lebih sering digunakan adalah KR21. Kenapa? Karena dengan rumus KR21 itu tidak ada persyaratan bahwa soal itu antara soal nomor 1 dengan nomor 2, nomor 3, nomor 4 itu memenuhi syarat paralel gitu. Jadi dia berdiri sendiri antara soal nomor 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, berarti soal itu akan dibelah sebanyak butir soalnya. Nah, ini konsep yang digunakan oleh formula Rulon. Silakan nanti Anda baca sendiri. Apa syarat yang harus dipenuhi untuk menggunakan persamaan dari KR21 ini? Beda dengan yang tadi, Sperman-Brown, alfa, Krobach alfa, atau Rulon dan lain sebagainya. Itu mesti menggunakan syarat-syarat khusus tertentu sebelum instrumen itu hasil responnya dianalisis. Kita ingin tahu indeks reliabilitasnya itu berapa. Itu ada beberapa persyaratan yang hampir akan tidak terpenuhi kalau misalnya Anda mengembangkan suatu instrumen bentuknya pilihan ganda. Nah, yang paling sering Anda gunakan itu, kewajiban saya adalah mengenalkan berbagai macam formula. Tapi dari setiap formula itu ada persyaratan-persyaratan tertentu. Silakan Anda baca sendiri, tadi sudah disampaikan. Saya juga tidak hafal satu-satu. Karena saking banyaknya reliabilitas yang bisa digunakan dalam kita menganalisis suatu instrumen. Nah, terus persamaan apa lagi yang sering digunakan selain persamaan KR21, Kader-Rickardson 21? Yang sering digunakan adalah reliabilitas yang inter-rater. Nah, itu kapan digunakan? Manakala Anda misalnya melakukan penelitian PTK. Anda kan akan melibatkan sejumlah observer. Jadi siswa di sini Anda nilai, Anda observasi. Perangkatnya 1, tetapi yang menilai 3 orang juri, 3 orang observer, 3 orang penilai. Nah, itu kita gunakan reliabilitas inter-rater atau bisa juga reliabilitas intra-kelas. Nanti silakan Anda cari apa itu reliabilitas inter-rater. Ini kayaknya tadi belum sempat disinggung ya. Ada namanya inter-rater, ada namanya intra-kelas. Itu khusus yang observasi. Jadi
Dari sekian banyak formula rehabilitas itu, manakala Anda membuat suatu instrumen, silahkan Anda pilih mana dari sekian teori itu yang memenuhi syarat atau sesuai dengan karakteristik instrumen yang Anda kembangkan. Mungkin garis besarnya seperti itu, Mbak Nurul Azizah. Tadi yang tanya siapa ya? Nurul ya? Iya, baik Bu. Terima kasih Bu. Paham ya, sudah ya gitu ya. Iya. Jadi mungkin sekarang Anda masih belum punya kepikiran karena belum mentok. Belum bisa milih rehabilitas mana yang akan dipakai, belum sempat kepikiran ini nanti kita pakai rehabilitas apa sih, sabodo teuingnya ini rumusnya banyak banget ini. Tapi nanti insya Allah nanti kalau misalnya Anda memang sudah akan menggunakannya, baru mungkin Anda akan lebih intens untuk menggali informasi ini rehabilitas mana yang sebenarnya saya butuhkan. Nah, untuk angket, untuk keperluan angket misalnya angket minat, angket motivasi belajar, angket kemandirian belajar. Nah, yang paling sering itu adalah menggunakan formula rehabilitas dari Cronbach-Alpha. Nah, itu syarat-syaratnya bisa dipenuhi karena bentuk soalnya itu adalah berupa sikap ya, bukan kognitif gitu. Jadi itu bisa kita menggunakan Cronbach-Alpha. Jadi yang paling sering digunakan formula untuk rehabilitas itu adalah pertama untuk soal pilihan ganda itu KR21. Kemudian untuk observasi itu bisa intrakelas, bisa interrater. Kalau untuk bisa sebetulnya rehabilitas komposit tapi itu jarang. Kemudian untuk angket bisa Anda menggunakan Cronbach-Alpha begitu. Baik, cukup paham ya Mbak Azizah ya? Ya Bu. Atau masih ada? Terima kasih banyak Bu. Baik. Cukup Bu. Sekarang masih bisa satu kelompok lagi, silahkan. Siapa yang mau presentasi? Melengkapi saja yang belum tadi disampaikan sama kelompoknya Mbak Raga. Silahkan, ada yang mau presentasi, silahkan. Masih ada waktu 30 menit. Jangan lupa presensi dulu ya. Silakan kelompok mana yang hendak presentasi? Silakan siapa? Mbaknya kelompoknya Mas Rizal mau presentasi, silakan. Ini udah tanya di grup nih, mau presentasi gak kagak? Ya sudah, presentasi aja ya. Kelompok berapa Mas Rizal? Kok dihapus? Ayo silakan, kelompok Mas Rizal atau siapa? Silakan. Ayo kita hemat waktu, silakan. Kelompok 1 Bu. Oh ya, silakan Mbak Mutia.
Saya sudah terdengar, Bu. Terdengar. Oh, ya. Sudah. Ya. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Mutia Zaratul Husna, kemudian Natasha, Nur Ahmad, dan Nur Anissa. Di sini kami akan menambahkan dari presentasi kelompok 2, itu kami tambahkan mengenai faktor dan hubungan antara hubungan reliabilitas. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi reliabilitas, itu antara lain ada konstruksi butir soal yang tidak tepat sehingga tidak dapat mempunyai daya penghitung yang kuat. Kemudian ada panjangnya suatu instrumen akan dapat menurunkan reliabilitas suatu instrumen. Kemudian penilaian yang subjektif pada waktu membuat scoring, ketidaktepatan waktu yang disediakan dalam menyelesaikan suatu instrumen, tingkat kemampuan yang ada dalam kelompok itu, panjangnya instrumen yang diberikan, makin panjang instrumen, makin kurang teliti dalam pengisiannya. Dan Suara Mutia putus-putus ya? Apa cuman di sana? Putus suaranya. kelompok responden. Kok hilang suara dan Cek, sudah terdengar? sudah, Mbak? Ya, saya lanjutkan. Kemudian ada panjang tes. Semakin panjang suatu tes evaluasi, semakin banyak jumlah item materi pembelajaran yang diukur. Ini menunjukkan dua kemungkinan, yaitu tes semakin mendekati kebenaran, dan dalam mengikuti tes semakin kecil siswa menebak, berarti akan semakin tinggi nilai koefisien reliabilitasnya. Kemudian penyebaran skor. Koefisien reliabilitas secara langsung dipengaruhi oleh bentuk sebaran skor dalam kelompok siswa yang diukur. Semakin tinggi sebaran, semakin tinggi estimasi koefisien reliabilitas. Kemudian ada kesulitan tes. Tes normatif yang terlalu mudah atau terlalu sulit untuk siswa cenderung menghasilkan skor reliabilitas rendah. Kemudian objektivitas. Yang dimaksud dengan objektivitas yaitu derajat di mana siswa dengan kompetensi sama mencapai hasil yang sama. Kemudian untuk hubungan reliabilitas dengan validitas, hubungan antara validitas dengan reliabilitas adalah jika suatu tes dinyatakan mempunyai instrumen valid, maka akan mempunyai reliabilitas yang baik juga. Sedangkan jika suatu instrumen yang reliable belum tentu valid. Xavier Anderson menyatakan bahwa persyaratan bagi tes yaitu validitas dan reliabilitas. Dalam hal ini, validitas lebih penting dan reliabilitas perlu karena
menyokong terbentuknya validitas. Sebuah tes mungkin reliable tetapi tidak valid. Sedangkan sebuah tes yang valid biasanya reliable. Tuntutan bahwa instrumen evaluasi harus valid menyangkut harapan diperolehnya data yang valid sesuai dengan kenyataan. Dalam hal reliabilitas ini, tuntutannya tidak jauh berbeda. Jika validitas terkait dengan ketepatan objek yang tidak lain adalah menyimpangnya data dari kenyataan, artinya bahwa data tersebut benar, maka konsep reliabilitasnya terkait dengan pemotretan berkali-kali. Instrumen yang baik adalah instrumen yang dapat dengan ajak memberikan data yang sesuai dengan kenyataan. Sekian dari kelompok 2. Baik, tadi sudah ditambahkan ya. Jadi bila tes itu atau instrumen itu dikatakan valid, berarti otomatis dia juga dapat dipercaya atau reliable. Tetapi bila tes itu reliable, bisa dipercaya, belum tentu soal atau instrumen itu bisa dikatakan valid. Secara umum memang yang terjadi dari hasil beberapa penelitian, jurnal, baik penelitian di dalam negeri maupun di luar negeri, baik menggunakan data bangkitan maupun data empiris, itu menunjukkan fakta bahwa apabila soal itu sudah dikatakan valid, terutama secara konstruk, berarti secara tidak langsung dia juga reliable gitu loh. Tetapi kalau misalnya dalam melakukan analisis faktor itu kita melihat biasanya suatu instrumen atau tes itu sudah reliable, belum tentu dia itu faktor-faktornya itu sudah valid, memenuhi batas minimal angka misalnya 0,3 atau 0,5 gitu loh. Ada suatu indeks tertentu yang harus dipenuhi gitu loh. Tetapi manakala indeks validitasnya itu secara konstruk itu sudah terpenuhi, otomatis reliabilitasnya juga sudah terpenuhi, seperti itu. Jadi tadi untuk menggarisbawahi dari apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 2 seperti itu. Baik, apakah masih ada yang hendak ditanyakan terkait dengan validitas, reliabilitas? Silahkan. Mumpung kita bisa diskusi, silahkan. Bu, izin bertanya, Bu. Ya, silahkan Mas Randy. Ini tadi mengenai presentasi yang sebelumnya, Bu, tentang rumus-rumus reliabilitas. Nah, itu kan tadi dari rumus tersebut kan didapat nilai-nilai, Bu, atau hasil-hasil. Nah, itu dari situ maknanya nilai tersebut apa ya, Bu? Apakah semakin besar nilai tersebut semakin tinggi reliabilitasnya atau ada kategori-kategori tertentu, Bu? Itu gimana ya, Bu? Ya, baik. Reliabilitas itu pada umumnya berkisar antara 0 sampai dengan 1. Jadi indeks reliabilitas itu dikatakan reliable itu semakin reliable semakin mendekati angka 1. Nah, berapa batasan minimal bahwa instrumen atau soal yang kita kembangkan itu sudah reliable? Ada banyak pendapat. Ada yang mengatakan bahwa 0,5 saja udah cukup dikatakan reliable. Tapi ada juga yang mengatakan ahli yang lain itu 0,7. Misalnya saya mengambil dari Prof. Badrun Kartowagiran. Misalnya dia mengatakan bahwa reliable itu minimal di atas 0,7. Atau dari bukunya Prof. Jemari Mardapi. Itu juga beliau mengatakan 0,7. Tetapi ada juga beberapa peneliti di luar sana dalam bukunya mengatakan bahwa 0,5 saja sudah cukup dianggap reliable. Nah, angka-angka tersebut itu memang disesuaikan dengan kebutuhan ya. Kalau saya secara pribadi ya, manakala saya mengembangkan suatu tes, instrumen, saya ingin melihat bahwa apakah tes atau instrumen yang saya kembangkan itu sudah reliable,
saya menggunakan yang secara umum banyak digunakan orang itu batas minimalnya adalah 0,7. Tetapi saya harus menunjukkan siapa yang saya rujuk, kata-katanya siapa yang saya rujuk, bukunya buku apa, seperti itu. Jadi seperti itu ya Mas siapa tadi, Mas Aldo, siapa? Mas Randy, siapa? Ya Mas Aldo bisa, Mas Randy bisa Bu. Mas Randy gitu ya Mas ya. Jadi dari sekian banyak rumus itu kita bisa menggunakan batas minimal yang banyak digunakan itu adalah 0,7. Walaupun di luar sana ada yang bilang 0,5, ada 0,6. Nah, nanti kalau Anda melakukan penelitian, silakan misalnya Anda memutuskan 0,5. Kata siapa? Jangan kata Bu Elvin belum punya buku ya. Jadi gunakan batas untuk rehabilitas itu berdasarkan referensi yang bisa dipercaya atau sudah terbukti dengan penelitian-penelitiannya. Seperti itu Mas Randy. Jadi batas minimalnya itu secara umum yang paling banyak menggunakan itu adalah 0,7. Demikian, cukup Mas Randy? Ada yang ditanyakan lagi? Cukup Bu, terima kasih Bu. Baik, silakan. Mungkin ada yang bertanya lagi? Nah, kalau untuk yang validitas isi, itu saya sudah share di grup WA, itu ada jurnalnya. Mohon maaf itu masih dalam bahasa Inggris ya. Silakan, saya pikir bahasa Inggris Anda juga cukup baik ya. Silakan nanti Anda baca, di situ ada formulanya untuk validitas isi. Penerapannya dari artikelnya Bu Heri sudah cukup jelas, bisa Anda lihat. Beliau itu profesor di bidang evaluasi pendidikan, beliau dari pendidikan matematika UNY, dan dari tulisan beliau itu saya pikir sudah begitu sangat jelas menjelaskan bagaimana cara Anda memperoleh validitas isi menggunakan formula icon. Selain formula icon juga ada formula yang lainnya, tetapi yang paling sering digunakan adalah formula icon. Nah, itu di situ juga di jurnal yang saya kirimkan, di situ juga ada tabelnya. Jadi silakan nanti Anda gunakan sesuai dengan keadaan. Berapa rater yang Anda gunakan, reviewer atau orang yang Anda mintain tolong untuk melihat kualitas isi dari instrumen yang Anda kembangkan misalnya. Dengan lebih banyak validator itu biasanya angka V-tabelnya itu lebih kecil gitu loh. Karena kalau misalnya Anda menggunakan rater atau penilai itu cuma 2 orang, itu akan mendekati 1. Susah sekali itu untuk mendapatkan validitas yang mendekati 1 gitu loh. Jadi kalau misalnya Anda menggunakan rater yang banyak, misalnya 7 atau 10 orang misalnya, itu mungkin V-tabelnya itu sekitar 0,8 atau 0,7. Jadi itu lebih mudah untuk Anda. Nah, kalau misalnya Anda membuat skripsi, Bu, kalau 7 orang banyak sekali itu ahlinya. Ya, bisa Anda minta 2 orang dosen pembimbing, ya kan? Bisa Anda minta 2 orang guru di lapangan. Terus bisa Anda minta tolong kepada teman-teman yang sama-sama sedang mengembangkan instrumen. Nah, jadi 7 orang bisalah dari teman Anda sesama mahasiswa, dari guru di lapangan, dari pembimbing Anda. Jadi tidak sulit ya untuk mendapatkan validitas isi. Kita minta pendapat dari orang yang ahli, orang yang pernah mengembangkan instrumen, orang yang sama-sama sedang berjuang membuat instrumen. Demikian. Begitu, ada yang ditanyakan lagi, silahkan. Oke, silakan bila ada yang masih bertanya. Jadi begitu ya. Untuk melihat kriteria minimal, bagaimana dalam kita melakukan pengembangan tes itu minimal kualitas soal itu baik atau tidak,
itu ditinjau paling tidak dari dua unsur ini secara empiris, yaitu apakah valid dan apakah reliable. Jadi bila sudah memenuhi dua syarat ini saja, berarti soal atau instrumen yang dikembangkan itu sudah bisa dikatakan layak. Sudah bisa dikatakan layak untuk diterapkan atau digunakan kepada responden. Siapa respondennya? Ya, misalnya Anda membuat ulangan untuk siswa, berarti respondennya adalah siswa. Jadi nanti kalau misalnya Anda penelitian, bisa saja respondennya itu guru, bisa saja respondennya itu kepala sekolah misalnya, kalau misalnya Anda penelitiannya evaluasi. Bisa respondennya itu laboran misalnya. Jadi instrumen yang bisa Anda gunakan nanti di lapangan waktu Anda menyusun skripsi itu bukan hanya tes, bukan hanya tes ulangan harian objektif dan esai, tetapi bisa jadi bentuknya itu instrumen angket, instrumen untuk observasi, atau instrumen istilahnya penilaian untuk istilahnya penilaian diri, misalnya seperti itu. Jadi dua hal ini merupakan bagian yang terpenting dalam pengembangan suatu tes atau instrumen, yaitu valid dan reliable. Oke, masih ada pertanyaan atau tidak? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan Mas Andi. Tadi kan dikatakan hubungan antara validitas dan reliabilitas itu, jika suatu instrumen dikatakan validitas maka sudah reliable. Nah, tapi kalau suatu instrumen itu dikatakan reliable, belum tentu dikatakan valid. Itu kenapa ya, Bu? Ya, tadi dalam hitungan secara matematis itu, kalau misalnya mesin programnya SPSS itu biasanya yang dilihat itu adalah biasanya dulu. Jadi reliabilitas yang ditunjukkan biasanya sudah pada umumnya gitulah. Pada umumnya biasanya dikatakan sudah reliable. Tetapi faktor-faktornya itu belum valid. Jadi saya katakan barusan itu kan berdasarkan hasil riset banyak orang, jurnal banyak orang. Jadi kesimpulan seperti itu berdasarkan pengalaman saya pribadi waktu saya mengembangkan instrumen demikian gitu. Jadi kalau saya menggunakan SPSS, menggunakan Listerel, itu outputnya sudah kelihatan langsung reliable. Rata-rata itu misalnya itu sudah di atas 0,7, kecuali kalau soalnya itu jelek banget. Itu menyentuh angka 0,7 itu hampir sudah pasti. Jadi informasi dari program itu biasanya pada umumnya waktu kita menginputkan data, yang diperlihatkan itu adalah reliabilitasnya dulu. Seringnya langsung terlihat reliabilitasnya itu sudah reliable. Tetapi ternyata misalnya saya membuat 30 butir soal. Dari 30 butir soal itu ada beberapa soal, misalnya 5 soal yang itu misalnya harus minimal dia menyentuh angka 0,3 atau 0,5 ya, faktorialnya itu. Berarti kan dia belum valid gitu. Jadi soal itu sudah reliable tapi belum valid, Mas. Otomatis 5 soal yang saya temukan belum valid itu saya keluarkan dari sistem. Manakala 5 soal itu saya keluarkan dari program, itu ternyata soal itu sudah valid. Dan lucunya lagi, manakala saya melihat bahwa soal itu valid, indeks reliabilitasnya juga akan meningkat. Manakala 5 soal yang tidak baik ini sudah saya keluarkan dari program. Nah, itu yang bisa saya tunjukkan bukti nyatanya, Mas. Jadi, manakala soal itu sudah reliable, belum tentu dia valid. Tetapi manakala soal itu sudah valid, otomatis reliabilitasnya juga malah naik gitu loh. Nah, itu yang bisa saya tunjukkan manakala saya pernah melakukan analisis faktor dengan menggunakan SPSS dan menggunakan program Listerel seperti itu. Ada banyak sekali program sih, ada MATLAB, ada AMOS, ada banyak sekali di luar sana program untuk melihat validitas konten atau konstruk.
Tapi yang bisa disimpulkan memang seperti itu. Sudah cukup jelas, Mas Randy? Baik, alhamdulillah. Untuk pertemuan hari ini, walaupun saya tidak on kamera ya, mohon maaf ya. Mohon maaf saya tidak bisa on kamera. Karena posisi saya dikudeta oleh anak saya yang sedang sekolah online. Jadi untuk hari ini alhamdulillah kita sudah mengenal lebih mendalam terkait syarat-syarat tes, yaitu paling tidak kita melihat dari sisi validitas dan reliabilitas. Insya Allah minggu depan kita akan melanjutkan diskusi terkait dengan analisis kuantitatif. Jadi setelah melihat bahwa suatu tes itu valid dan reliable, jadi ada analisis lanjutan. Kemarin sudah kita melakukan pembuatan kisi-kisi, pembuatan instrumen soalnya. Kita melihat bahwa soal itu sudah memenuhi standar penulisan yang baik. Terus kita lihat validitasnya, reliabilitasnya. Minggu depan kita akan bicara aspek konkretnya. Kalau misalnya kita ingin melihat soal yang sudah kita kembangkan itu secara lebih mendalam, analisis kuantitatif dan kualitatifnya seperti apa. Nah, untuk memenuhi pembahasan itu, nanti Anda silakan membuat data ibaratnya abal-abal ya. Besok udah ini ya? Udah pertemuan ke-8 ya, Mas ya? Mbak ya. Iya, Bu. Oke, berarti kalau besok pertemuan ke-8 saya tawarkan, apakah bentuk soalnya itu nanti bentuk tugas mandiri ataukah nanti mau ujian lisan. Ujian lisan itu berarti majunya per kelompok. Jadi dari hasil yang sudah Anda buat, silakan Anda kumpulkan yang sudah diperbaiki. Kemarin itu kan masih ada yang perlu direvisi misalnya. Silahkan dari tugas-tugas kelompok itu nanti itu menjadi sumber pertanyaan saya untuk ujian lisan. Saya biasanya melakukan ujian lisan, Mas Rozin. Jadi silahkan Anda sepakati apakah bentuknya tugas. Kalau tugas nanti otomatis itu akan tingkat kesulitannya secara pribadi ya. Ataukah Anda ingin ujian lisan? Nanti ujian lisannya pakai gimmick seperti ini yang maju per kelompok. Bagaimana? Saya tawarkan dulu. Atau silahkan nanti Anda rembukan. Nanti saya kabari lewat Mbak Yolanda gitu ya. Oke? Halo? Halo? Iya, Bu. Gitu ya. Jadi silahkan nanti Anda rembuk di forum Anda di luar yang saya ini, di grup kelas Anda sendiri, jangan di grup ya. Saya nanti pada malu nih. Silahkan Anda menghendaki apakah UTS-nya ujian lisan atau ujian mandiri berupa tugas pengganti UTS. Silahkan nanti Anda diskusikan. Untuk hari ini berarti saya lupa besok pertemuan ke-8 ya. Berarti minggu depan kita fix ujian UTS ya. Jadi kita membahas soal analisis kuantitatif minggu depannya lagi, pertemuan ke-9. Alhamdulillah hari ini saya cukupkan sekian. Terima kasih yang sudah presentasi. Terima kasih yang sudah bertanya dan menjawab. Mudah-mudahan ilmu yang bisa kita dapatkan hari ini bermanfaat buat Anda. Saya tutup untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas. Salam sehat. Mudah-mudahan kita bisa bertemu minggu depan dalam keadaan yang lebih baik. Mohon maaf saya izin untuk keluar dari grup ini. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Bating.